Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Kakak, rasanya bagaimana? Hahaha. Nadia Surya. Kenapa? Kesalahanku apa padamu? Kau curi 18 tahun hidupku, statusku sebagai putri keluarga Surya. Kemewahan dan kasih sayang yang seharusnya milikku. Kau gila. Kakek baru mengangkatku jadi anak setelah kau hilang. Aku tak pernah menggantikanmu. Si tua itu bahkan meninggalkan untukmu 40% saham. Kenapa? Akulah ahli waris yang sah dari keluarga Surya, sedangkan kau hanyalah anak yang asal-usulnya. Tidak jelas, kau pantas. Saham bisa kuberikan. Posisi ahli waris. Kasih sayang ayah dan ibu. Bahkan 3 teman masa kecil itu, semua kuserahkan padamu. Aku hanya ingin hidup tenang. Kenapa terus memburuku? Menyerahkan? Hahaha. Tahukah kau Rio Pratama Dimas Mahendra Reza Wijaya? Kenapa mereka sangat membencimu? Kenapa selalu mengira kau jahat? Itu karena aku punya sistem khusus bisa menyampaikan suara hatiku pada mereka. Aku ingin mereka dengar apa, mereka akan mendengarnya. Selama ini, cukup dengan berpikir beberapa kata untuk memfitnahmu, mereka langsung mengira kau sangat jahat. Sedangkan aku polos dan baik hati. Sudah. Sekarang permainan ini harus berakhir. Kakak. Selamat jalan. Nadia Surya. Nadia Surya. Aku akan mengejarmu sampai mati. Nadia Surya. Citra Surya, kau sungguh jahat. Aku terlahir kembali. Kembali ke tahun Nadia Surya baru pulang ke keluarga Surya. Tepat dari tahun inilah, 3 teman masa kecilku, Rio Pratama, Dimas Mahendra, Reza Wijaya, tergoda suara hati Nadia Surya. Mereka menjauhiku, dan akhirnya menjerumuskanku ke neraka. Kami tumbuh besar bersama, tapi mudah diadu domba. Bodoh atau jahat. Di hidup sebelumnya, untuk mempertahankan ikatan ini, aku terus merendah dan mengalah. Kali ini aku tak mau lagi. Citra Surya, kau masih pura-pura tak tahu. Kau mendorong Nadia jatuh. Sekarang juga berlutut, minta maaf pada Nadia. Kejam sekali, cepat minta maaf Citra. Cepat berlutut dan minta maaf. Kau dengar tidak?
Siapa kau ini? Berani menyuruhku berlutut. Tebasan ini balasan untukmu. Ada apa, Kak? Meski dia tak mengaku mendorongku, tak pantas dia memukul Kak Dimas. Ini salahku, seharusnya aku tak cerita tentang hal ini. Kak Dimas, pasti sakit sekali ya. Di hidup lalu Nadia Surya memanfaatkan suara hati untuk mempermainkan mereka bertiga, mengadu domba mereka. Tak kusangka di hidup ini aku bisa mendengarnya. Citra Surya, kau benar-benar gila. Lutut, minta maaf sekarang. Aku takkan lepaskan kau hari ini. Sejak Nadia kembali, aku tahu kau kesal, tapi bukan alasan untuk dorong dan pukul orang. Minta maaf saja, lupakan saja. Kita tetap teman. Tidak, sejak Nadia kembali dia terus cari gara-gara. Nyawaku hampir hilang kali ini. Kau begitu jahat, tak boleh dimaafkan. Mereka bertiga awalnya adalah calon suami yang dipilih kakek untukku. Tapi sejak Nadia kembali ke keluarga Surya, mereka selalu menyusahkanku. Di kehidupan sebelumnya, karena berbagai tuduhan palsu, aku selalu mengalah. Hasilnya, malah dibenci lebih dalam. Akhirnya nyawaku hilang. Nadia Surya, apa kalian pikir tanpa kalian bertiga aku tak bisa hidup? Citra Surya, kau pikir tanpa kami, bagaimana kau bisa bertahan di lingkaran ini? Nadialah putri pewaris keluarga Surya. Setelah jamuan pengakuan keluarga, dialah ahli waris sebenarnya. Kau hanya penipu yang merebut tempat orang lain. Dia bisa usir kau hanya dengan satu kata. Sadarlah pada kenyataan. Jangan cari masalah sendiri. Aku penipu yang merebut tempat orang lain. Aku adalah anak angkat yang dibawa pulang secara sah dan terhormat oleh kakek ke keluarga Surya. Segalanya yang kumiliki adalah pemberian kakek, bukan kurampas dari Nadia Surya, bukan kurampas. Jika kalian tahu, 40% saham grup Surya sudah kakek berikan padaku, nanti ekspresi apa yang akan kalian tunjukkan? Aku tak berutang apapun padanya. Apalagi seperti kalian, hanya demi pernikahan aliansi, harus menjilat untuk mengambil hati Nadia. Kakak keterlaluan sekali. Bukankah para kakak adalah temannya? Meski dia membencinya, tidak boleh menghina teman sendiri sebagai anjing, kan? Citra Surya, kamu sebut siapa anjing? Citra Surya, kamu sebut siapa anjing? Menyerang dari belakang, kapan kamu jadi begitu hina? Lepaskan. Dimas Mahendra, kamu yang kumaksud. Diperlakukan seperti anjing terpuruk, rasanya dipukuli habis-habisan. Kamu. Sebelum bertindak, apa kamu lupa? Saat aku 13 tahun sudah sabuk hitam taekwondo, ahli jujutsu baksi dan tinju tai. Waktu kecil dulu, saat diganggu sepupumu, siapa yang membantumu balas memukul satu demi satu sampai dia takluk? Semuanya kamu lupa. Kakakku benar-benar gila. Berkali-kali dia mukul aku. Ini salahku, seharusnya aku tidak melawan kakak. Lebih baik aku jadi sasaran amuknya, sekalipun aku dipukuli sampai mati. Itu lebih baik daripada menyusahkan kakak-kakak yang tulus membantuku. Tenang, Nadia. Dia tak akan bisa mengganggumu lagi. Citra Surya, kau gila. Berani-beraninya berkelahi di sekolah. Kalian pada diam saja kenapa? Panggil Satpam, cepat tangkap orang gila ini. Citra, kau berani memukul Dimas? Tidak takut merusak kerja sama keluarga Surya dan Mahendra? Kalau dia yang memukulku, tidak takut merusak kerja sama kedua keluarga? Kenapa menganggapku hanya anak angkat yang tak berarti? Memang bukan gitu. Kapan kau baru bisa menyadari posisimu? Kakek Surya sudah tiada. Tak ada lagi yang melindungi putri palsu sepertimu. Jangan cari gara-gara lagi, oke? Rio Pratama, kau pandai sekali memutarbalikkan fakta. Tuan Muda Pratama ini, Kenapa baru datang? Citra Surya memukulku, dia gila. Cepat tangkap dia. Siapa berani? Siapa berani? saat Tuan Besar Surya masih hidup, yang paling disayanginya adalah Nona Besar Citra. Sekarang pun, meski putri kandung keluarga Surya sudah kembali, dia tetap bukan orang yang bisa kami langgar. Tuan Muda Mahendra keluarga Surya kan anggota dewan. Kenapa kakak tak pernah mau lepaskan aku? Aku cuma ingin pulang. Apakah karena aku tak dibesarkan dekat kakek? Dia boleh semena-mena padaku. Akulah putri kandung keluarga Surya.
Sudah, Citra Surya anggota Dewan Sekolah lalu. Kali ini tak ada yang lindungi kamu. Aku akan jelaskan semua pada Paman dan Bibi. Keluarga Surya tak akan memberi tempat untuk orang jahat sepertimu. Benar, Citra Surya. Kalau tak mau diusir, segera pergilah dari sini. Aku akan berlapang dada. Tak terusik lagi. Mengusirku? Kalian berdua belum menikahi Nadia Surya. Kau sudah bertingkah seperti menantu. Bisa wakili keluarga Surya? Para kakak semua membelaku jadi berkonflik dengan kakak. Mereka begitu melindungiku. Aku sungguh tersentuh. Sejak kecil aku tak pernah dipilih dengan tegas. Kalau nanti bisa menikah dengan mereka, Nadia Surya putri kandung sejati, menikahinya sama dengan dapatkan kendali grup Surya nanti. Nadia baik dan lembut. Keluarga Mahendra memang berminat menjalin aliansi dengan mereka. Pasti akulah calonnya. Citra Surya, Nadia sudah dirugikan. Dimas dan Rio sudah berkelahi, sudah saling memaki. Kamu minta maaf saja. Masing-masing mundur selangkah, semua akan lebih baik. Di dunia ini tak ada alasan korban harus tunduk pada pelaku. Karena kalian tak paham, maka aku akan cari orang yang bisa putuskan dengan adil. Pak Hartono, ini Citra Surya. Mohon Bapak datang ke gedung pengajaran sekarang. Aku difitnah. Perlu kepala sekolah untuk beri keadilan padaku. Citra, ada apa? Aku segera datang. Citra Surya, masalah kecil begini, buat apa libatkan kepala sekolah? Kepala sekolah Hartono diangkat langsung oleh kakek Surya. Dia lihat Citra tumbuh besar, kalau dia campur bukannya... Kamu mau usir aku dari keluarga Surya? Jadi kupanggil kepala sekolah. Salah benar, kita selesaikan sekaligus. Siapa yang buat onar di sekolah? Kepala sekolah. Kenapa tak masuk kelas? Berkumpul di sini? Kepala sekolah. Dia dorong Nadia jatuh dari tangga. Dia juga pukul aku. Soal Citra dorong Nadia, kamu lihat sendiri. Aku, Tanpa bukti, kok kalian begitu yakin? Soal dia pukulmu, kau juga balas, kan? Siapa yang mulai? Sudah, perkara ini berhenti sampai di sini. Bubar. kepala sekolah, apa ini mau melindungi kakak? Hanya karena kakak dibesarkan di depan matanya? Kepala sekolah, ini pilih kasih. Rio, perhatikan sikapmu. Di pengadilan pun ada prinsip praduga tak bersalah. Kecuali kalian bisa tunjukkan bukti nyata. Kakak jangan. Kakak mau apa? Bukannya katanya aku yang mendorongmu jatuh? Citra, berani-beraninya kau. Citra, dasar gila. Hampir saja membunuh Nadia. Di hadapan kepala sekolah. Dan banyak orang masih berani berbuat jahat. Kau wanita tak punya hati nurani. Hah? Aku tak punya hati nurani? Di kehidupan lalu? Aku terlalu memedulikan perasaan kalian. Bersimpati pada Nadia yang hilang bertahun-tahun. Selalu mengalah dan berkompromi. Tapi yang kudapat malah dikeluarkan dari sekolah. Diusir dari keluarga Surya, disiksa sampai mati. Betapa bodohnya dulu aku. Betapa butanya? Sampai peduli pada orang seperti kalian. Mulut penuh kebajikan, tapi hati penuh tipu muslihat. Egois dan munafik. Pak Hartono, kalau mereka minta bukti, kita butuh rekaman CCTV. CCTV-nya rusak sejak minggu lalu, belum diperbaiki. Aku tahu. Tapi itu yang baru dipasang untuk pantau jalur darurat kebakaran, kamera sudut lebar. Kebetulan bisa menjangkau area tangga. Salahku. Kalau aku tak pulang, kakak takkan begini. Kakak-kakak takkan bertengkar dengannya. Semua salahku. Sakit sekali. Pusing sekali. Nadia, kenapa? Hmm, Citra Surya, kalau Nadia hari ini kenapa-kenapa, aku akan melepaskanmu. Cepat bawa ke ruang kesehatan. pingsannya pas banget ya.
Reza Wijaya. Ini rekaman yang baru dikirim. Lihat baik-baik. Setelah Nadia sadar, sampaikan padanya kalau main drama lagi. Jangan banyak bolongnya. Dan aku tak berhutang padanya. Sebaliknya, dialah yang berhutang padaku. Aku akan menagihnya satu persatu secara pribadi. Pak Hartono, masalah sudah selesai. Kita pergi dulu. Ya, Citra Surya, sepertinya berbeda dari dulu. Ya, itu dia. Mereka ngapain? Ganteng banget. Citra Surya itu, dia berani memukulku. Dia bahkan bikin Nadia ketakutan, begitu aku tak akan melepaskannya. Kepala sekolah bilang apa? Rekamannya sudah kulihat, gambarnya jelas. Bukan Citra yang mendorong, itu Nadia jatuh sendiri. Bukan, ini Nadia, kenapa kau bohongi kami? Kau jatuh, bukan karena didorong Citra. Bagaimana ini? Apa kakak-kakak merasa aku sengaja menyalahkan kakak? Tapi waktu itu aku terlalu takut, seketika tidak lihat jelas apa kakak yang mendorongku. Ini semua salahku. Sampai-sampai Kak Dimas dipukul. Aku akan pergi sekarang untuk bersujud pada kakak, membungkuk hormat, minta maaf padanya. Nadia memang terlalu baik hati. Dibuat marah begini oleh Citra, masih merasa dirinya bersalah. Bagaimana bisa aku meragukannya? Sudahlah, Nadia kan tidak sengaja. Lagi pula, ini salah Citra. Kalau bukan karena catatannya buruk, mana mungkin Nadia bisa jadi begini. Nadia lah putri pewaris keluarga Surya yang sebenarnya. Keluarga Pratama dan keluarga Surya hubungannya erat. Jangan buat dia malu di depan umum. Ini cuma salah paham. Cukup sampai di sini. Kalau memang salah paham, jangan ganggu lagi istirahat Nadia. Nadia, istirahat yang baik. Nanti malam kami coba bersama. Apa kalian tidak merasa Citra hari ini sangat aneh? Dia cuma mau menarik perhatian kita saja. Lihatlah, dulu pura-pura lemah dan menyedihkan. Sekarang malah mulai jalani gaya kasar. Dia kira dengan begini, kita akan memandangnya tinggi, mimpi. Payah. Benarkah? Tapi dia terlihat sungguh ingin memutuskan hubungan dengan kita. Mana mungkin kakak? Dia cuma pura-pura. Dia pikir dengan bersikap begitu kita akan memaafkannya. Semakin dia berulah, nanti dia mengaku keluarga, semakin memalukan dirinya. Lihat saja nanti dia menyesal. Betul. Dia tak akan lama bersikap keras. Beberapa hari lagi pasti dia akan merengek kembali pada kita. Prioritas kita sekarang adalah merawat Nadia. Bagaimanapun, dialah ahli waris sejati keluarga Surya. Semoga begitu. Citra, kamu terlalu gegabah. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi kalau benar terjadi sesuatu, bagaimana mengatasinya? Maafkan. Membuatmu khawatir. Rabu depan, lomba pameran lukis sekolah. Persiapannya bagaimana? Karya unggulan pameran. Akan direkomendasikan ikut kompetisi seni nasional untuk bintang muda. Pemenang tahun lalu telah dikontrak oleh pameran lukis ternama. Internasional. Kakak, aku tahu aku tak sepertimu, tapi aku cuma ingin ayah dan ibu bangga padaku sekali saja. Sekali saja. Kumohon, untuk pameran ini, berikan kesempatan padaku ya. Di kehidupan sebelumnya, Nadia berhasil meraih hadiah utama perayaan sekolah. Lagi direkomendasikan ikut lomba nasional. Walau akhirnya hanya dapat perak, namanya jadi terkenal di kalangan seni. Sedangkan aku, karena sengaja menyembunyikan bakat, dibilang sudah kehabisan ide. Tak bisa bangkit lagi. Aku mau bicara soal ini. Karya yang dulu kukirim, ingin ku ganti. Kenapa?
Dulu aku bodoh, selalu berpikir mengalah demi orang lain. Tapi kali ini, aku tak mau lagi. Nah, ini baru Citra yang kukenal. Begini saja, kukirimkan passwordnya. Ambil yang baru langsung, ganti yang lama di gudang saja. Terima kasih Pak Hartono. Di kehidupan ini, semua akan berbeda. Dia mau apa ke sini? Katanya mau mengalah. Ternyata ingkar janji. Kalau lukisan ini tampil di pameran, dia yang akan jadi sorotan. Padahal, aku seharusnya yang jadi pusat perhatian. Kalau kamu bisa melukis sehebat ini, maka lukisan ini jadi milikku. Asal aku perlihatkan lebih dulu darimu, nanti lihat saja bagaimana kamu jelaskan. Ini karya baruku untuk pameran sekolah. Baru selesai sketsanya. Ku beri judul Fajar. Inspirasinya datang mendadak, jadi agak terburu-buru. Tapi aku suka sekali kesan menerobos kegelapan ini. Wah, hebat sekali Nadia. Lukisan ini sangat megah, berbeda dengan gayamu yang dulu. Tapi luar biasa. Tunggu hasil akhirnya. Komposisi dan idenya bagus. Tingkatkan lagi. Inovatif. Citra Surya, lukisanmu. Sekarang milikku. Saat pameran nanti, semua akan bilang kamulah yang menjiplak karyaku. Sangat artistik. Lihat ini, Nadia, lukisanmu sudah kami lihat. Sangat bagus. Karya terbaik malam ini. Pasti milikmu. Memang ada terobosan. Penyelesaian visualnya baik. Jangan merendahkan diri. Selera Tuan Muda Mahendra dan Pratama sangat terkenal tinggi. Sepertinya Nadia Surya melukis dengan sangat baik. cantik dan berbakat. Pantas jadi putri kandung keluarga kaya. Menurutku, juara pertama hari ini pasti dia. Belum tentu. Citra Surya kan juga ikut lukisannya pernah dipuji maestro internasional. Kakak pasti marah lagi lihat lukisanku. Merasa aku mencuri perhatian. Dia sudah lama hidup di keluarga Surya. Kalau kalah dariku malu dong. Dia kesal. Pasti melampiaskan padaku lagi. Citra Surya yang keji ini masih ada berapa banyak kejahatan lagi yang belum kita ketahui. Nadia, jangan takut. Bakatmu nyata adanya. Citra Surya itu 18 tahun di keluarga Surya, tetap tidak pantas. Nadia, kalau dia berani mengganggumu lagi, aku jamin dia nanti tak akan bisa pegang kuas lagi. Benar. Selama kami ada, dia tak akan ganggu kamu lagi. Kakak kamu datang tepat waktu. Kakak, lukisanku sudah lama menunggumu. Kamu, Wah, ini dampak visualnya sangat kuat. Kreativitas dan warnanya luar biasa hebat. Nadia Surya hebat sekali. Tuan Muda Mahendra dan Pratama benar. Juara pertama hari ini, pasti Nadia Surya. Kakak, lukisanku. Bagaimana? Oh iya, lukisanmu mana? Tunjukkan biar semua lihat. Semua sangat menantikan lukisanmu. ini benar kamu yang lukis? Kakak, kenapa kamu bicara begitu? Lukisan ini bukan aku yang lukis. Lalu siapa lagi?
Kenapa lagi? Pasti dia lihat lukisanmu, Nadia. Malu ya. Bakat itu bawaan lahir. Kalau cuma tiru-tiruan, hasilnya cuma meniru dengan buruk. Lukisan saya belum dilihat langsung dianggap jelek, tak layak dipamerkan. Atau jangan-jangan wawasan seni kalian cuma pakai pantat, ikut-ikutan omongan orang. Citra Surya, jaga mulutmu. Tak terima? Coba tunjukkan lukisanmu. Biar semua lihat. Kakak, wajahmu pucat sekali, tidak enak badan. Atau lukisanmu, malu ditunjukkan ke umum? Kakak kurang maksimal. Atau lukisannya belum selesai. Kalau tirai dibuka di depan umum, dia pasti malu sekali. Lukisan Citra pasti bermasalah. Kalau tak berani buka, saya bantu saja. Saya ingin lihat apa rahasia lukisan ini. Jangan sentuh. Siapa izinkanmu pegang barang saya? Kok kedua lukisan ini? Bagus. Pantasan tak berani diperlihatkan ke umum. Lukisanmu hasil jiplakan. Benarkah Citra menjiplak Nadia? Pantasan tak mau tunjukkan. Citra Surya. Buktinya jelas. Masih mau beralasan? Citra Surya, kemampuan bisa diasah, tapi karakter buruk tak bisa. Di dunia seni, plagiat adalah pelanggaran terberat. Kau sungguh menjijikkan. Kau mempermalukan keluarga Surya. Peraturan sekolah jelas. Pelanggaran akademik pelaku plagiat. Harus dikenai sanksi dikeluarkan. Kalau mengaku salah sekarang, hukumannya bisa lebih ringan. Kenapa diam saja? Sekarang menyesal, sudah terlambat. Hei, dulu kan paling suka cari kepala sekolah. Sok berani ya. Panggil dia, biar dia lihat siapa yang menjiplak. Lihat kau ini penipu pencari nama. Kepala sekolah datang. Ada apa ini? Dimas Mahendra, Rio Pratama. Kalian lagi? Kepala sekolah, datangnya tepat waktu. Citra Surya menjiplak karya Nadia. Buktinya ada di sini. Bukti jelas harus dikeluarkan. Sekolah kita tak boleh ada sampah masyarakat seperti ini. Kepala sekolah, ini menyangkut reputasi dan disiplin sekolah. Bukti sudah jelas harus ditindak adil. Jangan karena hubungan pribadi tertentu, lalu memihak, terutama pada orang seperti Citra Surya. Dia harus dipecat sebagai peringatan. Cuma mirip sedikit langsung bilang plagiat sampai mau dipecat pula. Terlalu gegabah. Ini masalah serius. Aku akan cari ahli untuk menyelidiki. Tunggu hasilnya dulu. Pak Kepala Sekolah, buktinya sudah jelas. Mau selidiki apa lagi? Baik, kalau katanya cuma mirip, biar aku lihat sama persis atau tidak. Citra Surya, karena kamu tak berani buka. Biar aku saja. Ini bagaimana mungkin? Katanya menjiplak lukisan Fajar Nadia. Kok kedua lukisan ini benar-benar beda? Menyentuh sekali. Hidungku jadi agak asam. Tapi, siapa di lukisan ini? Kok rasanya agak familiar? Kelihatan mirip mendiang Tuan Besar Surya. Betul. Ini adalah pendiri grup Surya, Dharma Surya. Citra Surya, kenapa kamu memilih lukisan potret untuk ikut lomba? Semua tahu. Aku adalah anak angkat yang diambil kakek dari panti asuhan. Dia beri aku marga dan juga beri aku kasih sayang tulus serta bimbingannya. Aku sangat bersyukur dan sangat merindukannya. Sekolah ini jerih payah kakek. Hari ini pameran lukis perayaan sekolah. Aku ingin dengan lukisan ini mengenangnya. Hanya itu saja. Bagus. Tuan Besar Surya, kau tidak salah pilih orang. Anak ini mirip denganmu, hanya yang punya watak dan bakat seperti ini, yang pantas jadi ahli waris grup Surya.
Citra Surya, meski bukan plagiat, tapi kau pakai potret mendiang kakek Surya untuk ikut lomba. Itu curang sekali. Kau jadikan perasaan semua orang pada kakek Surya sebagai modal tawar. Kau sungguh tak tahu malu. Aku curang? Lalu di matamu, apa yang disebut kemampuan asli? Seperti ini. Meniru pun tak dapat esensinya karya buruk begini. Ini baru namanya meniru dengan buruk. Kau bohong. Aku tidak... Kakak... Mana boleh kau fitnah aku seperti ini? Kau bilang Nadia meniru lukisanmu. Mana buktinya? Yang ini adalah karya lombaku yang asli. Ini persis sama dengan yang dilukis Nadia. Lukisan Citra ini jelas jauh lebih bagus. Mungkinkah Nadia yang meniru Citra? Apa yang kau omongkan? Lukisan ini sama persis dengan lukisan Nadia. Kamu masih berani bilang tidak menjiplak? Dimas Mahendra, apa yang ada di antara dua telingamu, kepala babi? Tahun baru hampir tiba. Jangan berkeliaran di luar. Cepat cari tempat sembunyi. Kamu... Seminggu lalu, Nadia sudah tunjukkan sketsanya pada kami. Kamu, bukti soal waktu, punyamu mana? Seminggu lalu, lukisanku sudah didaftarkan 2 minggu sebelumnya. Sertifikat hak cipta ada di sini. 2 minggu lalu, itu lebih awal dari sketsa Nadia, benar lebih awal. Astaga, ternyata Nadia yang jiplak, dan jiplaknya buruk sekali. Nadia Surya, ini bukan cuma pelanggaran akademik, tapi juga aib moral. Harus dikeluarkan dari sekolah. Tak akan kami tolerir. Nadia, Lagi, Ya ampun, jiplak lalu pura-pura pingsan. Jangan keluarkan aku. Aku tahu salah. Aku hanya sesaat linglung. Terlalu ingin diakui semua orang. Aku tak bisa tinggalkan sekolah. Kalau pulang, kakak akan siksa aku lebih leluasa lagi. Aku bisa mati. tidak. Nadia tak boleh dikeluarkan. Kepala sekolah. Nadia tahu dia salah. Dia masih muda. Dia cuma terlalu ingin membuktikan diri. Betul, kepala sekolah. Bagaimanapun Nadia adalah putri kandung keluarga Surya. Kalau masalah ini dibesar-besarkan, keluarga Surya akan terdampak. hah, baru saja kalian bersikeras menuduhku menjiplak, minta kepala sekolah keluarkan aku sebagai contoh. Kenapa waktu itu tidak berpikir mungkin aku hanya sesaat keliru? Kenapa tidak bilang beri aku kesempatan lagi? Sungguh munafik kelas berat. Citra Surya. Nadia adalah putri kandung keluarga kaya. Kau merebut posisinya selama 18 tahun. Tidak malu kan kau? Kepala sekolah, untuk seorang anak angkat, layakkah menyinggung keluarga Surya? Keluarga Surya adalah pemegang saham terbesar sekolah. Saat Nadia mewarisi keluarga Surya, seluruh sekolah ini miliknya. Di depan aturan sekolah, semua diperlakukan sama. Nadia Surya, kau melakukan pelanggaran akademik, memfitnah teman sekelas. Buktinya jelas. Sekarang aku beritahu resmi. Kau dikeluarkan. Nadia! Semua bubar. Ayo pergi, pertunjukan yang bagus. Tidak kejar adikmu Nadia? Dibanding dia, sekarang aku lebih tertarik padamu. Kau berubah. Dibanding dulu selalu mengalah dan mencari muka, jauh lebih menarik. Reza Wijaya, aku bukan bumbu untuk hidup membosankanmu. Kita memang beda. Jangan bicara begitu. Kau butuh sekutu sepertiku. Tidakkah kau penasaran? Bagaimana Nadia bisa membuat mereka begitu setia? Hanya soal kepentingan. Bukankah kau juga begitu? Hanya bertaruh di posisi paling aman dan menguntungkan. Aku tak butuh sekutu sepertimu. Minggir. Jika berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Citra, karyamu ini tekniknya sudah matang. Kami semua sepakat, ini adalah karya unggulan yang pantas. Akan dikirim ke lomba nasional. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Takdir benar-benar berubah. Kali ini aku takkan berakhir seperti hidup sebelumnya. Nona Citra Surya, tunggu sebentar. Nona Citra Surya, mohon tunggu. Perkenalkan, saya Adian Saputra, penasihat hukum utama Grup Surya, juga salah satu pelaksana wasiat mendiang Tuan Besar Surya. Ini kartu nama saya.
Ada kedai kopi dekat sini. Mengenai wasiat beliau, saya ingin bicara detail denganmu. Ada waktu sekarang? Ya, Wasiat ini dititipkan pada saya semasa beliau masih hidup, berkaitan dengan perubahan saham grup Surya. Mendiang Tuan Surya mewariskan total kepemilikan 40% saham grup Surya sepenuhnya padamu. Kau adalah satu-satunya ahli warisnya. kehidupan sebelumnya, aku difitnah Nadia Surya, diusir dari keluarga Surya, lalu dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya hidup di jalanan, hanya bisa kerja kasar untuk menghidupi diri. Pengacara Adrian ini tidak pernah muncul. Sampai beberapa tahun kemudian seorang pengacara menemukanku mengabarkan soal saham, tapi bukan dia. Di kehidupan ini, kenapa dia mencariku lebih awal? Pengacara Adrian, wasiat ini, kenapa tidak diumumkan saat upacara pemakaman? Wasiat ini ditetapkan sebagai wasiat tersembunyi. Saham seharusnya baru diserahkan saat Anda genap 25 tahun, atau saat Anda menunjukkan karakter dan kemampuan yang cukup, baru akan saya bantu Anda terbitkan. Lalu kenapa? Tuan Besar memberitahuku saham-saham ini akan menjadikanmu sasaran semua orang. Jika Anda lemah pasrah menerima semuanya, tak hanya tak bisa menjaganya, malah akan mendatangkan bencana. Benar, aku di kehidupan sebelumnya tak hanya gagal menjaga saham, bahkan nyawaku hilang. Belakangan saya amati Anda. Anda banyak berubah dan telah membuktikan Anda mampu menjaga saham ini. Citra Surya, Anda memenuhi syarat? Kalau begitu, mari kita lanjutkan bahas. Rincian pewarisannya. Nadia, tenang saja. Tak ada yang menyalahkanmu. Tapi tindakanmu memang salah. Plagiat itu pelanggaran serius. Apalagi ketahuan terungkap di depan umum. Aku juga tak mau. Tapi Kak Citra lebih baik dalam segalanya. Semua orang suka padanya. Aku cuma punya status putri kandung. Selain itu tak punya apa-apa. Aku sangat takut. Takut kalian anggap aku tak berguna. Takut ayah ibu menyesal menjemputku pulang. Kalau benar begitu, lebih baik aku. Nadia, kalau kau seperti ini, bagaimana kami nanti harus bagaimana? Kau putri kandung keluarga Surya. Citra cuma anak angkat. Kau mau mati karena dia? Itu sangat bodoh. Kurasa dia cuma iri Nadia putri kandung keluarga Surya. Dia cari perhatian dari kami berdua. Makanya berbuat begitu. Rio benar. Nadia, kau putri kandung keluarga Surya. Sekarang, selamanya, kalah menang pameran lukis. Dikeluarkan dari sekolah. Itu apa? Sekolah ini punya keluargamu. Nanti bukan cuma Citra. Kepala sekolah pun, kalau mau pecat, ya pecat saja. Benarkah? Kalau begitu aku tak akan diperlakukan semena-mena lagi. Betul. Setelah jamuan pengakuan keluarga, Citra Surya akan kehilangan status ahli waris keluarga Surya. Nanti kau bisa lakukan apa saja. Milikmu tak akan direbut siapapun. Citra Surya, terpojok, kehilangan segalanya. Akankah kau ingat tawaranku hari ini? Sungguh tak sabar. Menunggu hari itu. Akhirnya pulang juga. Citra Surya, kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana bisa kau menganiaya Nadia? Dia baru pulang, tak bisakah kau mengalah? Haruskah sampai seluruh sekolah tahu dan mempermalukannya? Kau hanya dengar aku menganiayanya, tapi tak dengar dia ketahuan menjiplak lukisanku. Buktinya jelas, sampai dikeluarkan sekolah. Jiplak apa? Selama ini, kaulah yang menempati posisi Nadia. Kesuksesanmu karena sumber daya keluarga Surya. Ini hutangmu padanya.
Cuma lukisan, biarkan dia pakai. Kakak harusnya membantu adik. Ibu, hanya karena dia anak kandungmu, jadi semua kesalahannya bisa dimaafkan. Aku yang melawan, memang menindasnya. Kakak, aku tahu salah. Aku nanti tak akan melawanmu lagi. Bisakah kau minta sekolah jangan keluarkan aku? Citra Surya, kau harus segera temui kepala sekolah Hartono. Bilang Nadia tidak menjiplak. Minta dia cabut. Sanksi dikeluarkanku. Tidak mungkin. Citra Surya, selama ini keluarga Surya sudah berbuat sebaik mungkin. Kau mau jadi orang tak tahu balas budi? Yang membawaku pulang adalah kakek. Dialah yang membesarkanku. Apakah aku tak tahu balas budi? Kau tak berhak menilai. Kamu, Bu, jangan marah. Aku yang terlalu bodoh. Memberi kesempatan pada kakak untuk cari-cari alasan. jangan takut Nadia. Nanti di jamuan pengakuan keluarga, ayahmu akan umumkan. Kaulah ahli waris sebenarnya. Saat itu, suruh si gadis sialan itu pergi dari keluarga Surya. Ya, Ibu, ujian kali ini aku juara pertama lagi. Prestasi kecil. Langsung sombong. Kalau begini, mana bisa jadi ahli waris keluarga Surya? Aku terlalu ingin dapat pengakuan ibu. Ternyata di rumah ini selain kakek, tak ada yang anggap aku keluarga. Nadia, kau cantik sekali hari ini. Permata yang tertutup debu tak akan mengubah esensinya. Ke depan kau akan semakin baik. terima kasih. Kak Reza mana? Dia masih ada urusan, nanti baru datang. Bukan hari apa ini? Ada hal apa lagi yang lebih penting dari Nadia? Tidak apa-apa. Kalian bisa datang, aku sudah sangat senang. Sikap dan penampilan Nona Citra jelas mewarisi gen unggul Direktur Arman dan Nyonya. Sungguh beruntung Direktur Arman dan Nyonya punya anak perempuan yang paham seperti kamu. Kakak hari ini tidak akan mengacaukan acara, kan? Mengingat sifat jahat Citra Surya, bisa saja dia benar-benar sengaja merusak jamuan pengakuan keluarga Nadia. Nadia, jangan takut. Aku di sini. Tidak akan ada yang merusak jamuan pengakuan keluarganya. Ya. Ini kan Citra Surya. Kenapa datang dengan dandanan seperti ini? Sekarang ada tontonan seru. Kakak dandan seperti ini. Semua orang pasti perhatian lagi. Memang, lagi pula dialah putri pewaris keluarga Surya yang dibesarkan langsung oleh kakek. Walaupun aku dandan secantik apapun, tetap tak bisa menyainginya. Citra Surya ini ternyata benar mau mengacaukan acara. Citra Surya, hari ini jamuan pengakuan keluarga Nadia. Kenapa kamu dandan seperti ini? Mau apa? Orang harus tahu diri. Lebih baik pergi sendiri kalau paham situasi. Nanti saat diumumkan siapa ahli waris yang sebenarnya, kamu akan semakin malu. Jangan bicara seperti itu. Kakak juga keluarga saya. Hari ini hari penting saya. Senang kakak bisa datang. Keluarga? Pergi sana. Kali ini, saya tak akan lagi jadi korban. Nadia Surya, apa yang kau lakukan pada saya, akan saya balas. Saya berpakaian rapi dan sopan. Kok dibilang merusak acara? Soal posisi ahli waris ini, kenapa kalian berpikir, pasti dia yang dapat? Kakak, saya tahu kakak merasa saya merebut milik kakak. Soalnya, dulu semua bilang kakaklah ahli waris keluarga Surya. Saya pun tak pernah berniat bersaing. Tapi sayalah putri kandung keluarga Surya. Keputusan ayah dan ibu, saya juga tak bisa apa-apa. Nadia, dia cuma iri padamu. Kaulah ahli waris keluarga Surya. Kaulah putri kandung sejati. Penipu yang merebut tempat orang lain, lama-lama merasa jadi tuan rumah. Sedang bahas apa? Ramai sekali? Tidak apa-apa.
Kakak agak tidak puas hati. Makanya bicaranya kasar tadi. Hari ini bukan cuma jamuan pengakuan keluarga, tapi juga pengumuman calon ahli waris keluarga Surya. Semua paham, orang yang tak penting sebaiknya segera pergi daripada nanti dipermalukan di depan umum. Au, kalian berdandan begitu, berdandan menor. Saya kira jamuan pengakuan keluarga hari ini jamuan perjodohan. Terus kenapa? Nadia memang ahli waris keluarga Surya. Sudah seharusnya dia pilih satu dari kami bertiga jadi calon suaminya. Pilih 1 dari 3. Lalu 2 yang tersisa. Jadi istri simpanan. Atau lelaki sok manis. Siapapun yang kupilih, tak akan memengaruhi hubungan kami bertiga. Kakak, ucapanmu sangat mesum. Sudahlah, jangan berdebat dengan orang seperti ini. Semua kalangan elit Kota Marina sudah datang. Aku ajak kau berkenalan. Baik, Terima kasih atas kehadiran semua. Putriku Nadia, berpisah dari kami bertahun-tahun, kini akhirnya pulang. Jamuan pengakuan keluarga ini untuk memperkenalkannya pada semua hadirin. Nadia Surya, dialah putri kandung keluarga kaya yang sah dari keluarga Surya. Tampaknya keluarga Surya lebih mementingkan hubungan darah. Citra nanti posisinya terancam. Tentu saja. Mungkin hari ini langsung tetapkan Nadia sebagai ahli waris. Citra tampaknya akan jadi anak buangan. Ada orang sok mengandalkan kasih sayang mendiang Tuan Besar Surya dulu, lalu jadi sombong. Badut murahan. Kau dikasih muka malah tak mau terima. Baik, nanti Paman Arman akan umumkan. Nadia sebagai ahli waris keluarga Surya, kau tunggu saja diusir keluar. Citra Surya menyalahkan kami karena kejam. Salahkan saja engkau yang tak tahu diri. Orang tanpa modal tawar. Tak berhak tetap di meja. Kenapa kau begitu yakin? Aku tak punya modal? Hadirin sekalian, hari ini ada satu hal penting lagi yang ingin kumumkan, yaitu tentang ahli waris grup Surya di masa depan. Yaitu Tunggu. pengacara Adrian, kau mau apa? Hadirin sekalian, mendiang Tuan Besar Surya menunjuk saya sebagai pelaksana wasiatnya. Jadi, pengumuman ahli waris grup Surya hanya boleh saya yang lakukan. Ayah, kapan buat wasiat? Berdasarkan wasiat yang dibuat mendiang, 40% saham grup Surya atas nama pribadinya, satu-satunya ahli waris sah adalah Nona Citra Surya. apa? Mana mungkin? Akulah putri kandung keluarga Surya. Masa kakek memberi saham padanya? Benar pengacara Adrian. Citra kan anak angkat, masa memberi 40% saham, semua padanya? Ini tak masuk akal secara logika maupun perasaan. Atau jangan-jangan wasiat ini palsu? Wasiat ini memiliki tanda tangan asli Tuan Tua Surya, disaksikan 3 saksi secara bersamaan, di pengesahan lembaga berkekuatan hukum. Ini tanda tangan ayah. Kenapa bisa begini? Versi digital wasiat, nanti saya bagikan ke semua. Tentu saja, kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya kapan saja. Nona, semuanya sudah selesai. Mau berangkat sekarang? Karena hari ini jamuan pengakuan keluarga untuk Nadia, saya tidak mengganggu lagi. Kamu Kak, kamu pasti bangga ya. Kakek berikan semua saham padamu. Kamu merasa bisa menginjakku lagi? Aku tak pernah berniat menginjak siapapun. Hanya yang tak tegak berdiri. Yang selalu merasa orang lain ingin mendorongnya. Kamu, Citra, jangan sombong. Jangan kira dapat saham lalu segalanya beres. Ku beritahu ayah dan ibu tak akan melepasmu. Segala milik keluarga Surya pasti akan jadi milikku.
Kak, kenapa kau mendorongku? Mau ulang trik lama ya? Jatuh sendiri lalu salahkanku. Nadia, kau pikir orang lain sebodoh dirimu? Sudah rugi masih tak kapok. Citra, apa yang kau lakukan pada Nadia? Citra, apa yang kau lakukan pada Nadia? Ini salahku. Seharusnya aku tak bikin kakak marah. Nanti aku hindari kakak saja, biar tak mengganggunya. Ternyata benar Citra yang jahat pada Nadia. Saham Citra sudah diambil semua. Masih mau apa lagi? Tak bisakah kau biarkan Nadia? Tak apa-apa. Kakak tidak berbuat apa-apa padaku. Kakak memang karena aku merebut perhatian para kakak jadi marah. Kakak-kakak membelaku, dia pasti lebih membenciku. Setelah mereka pergi, entah akan bagaimana menggangguku. Nadia, jangan takut. Kami di sini. Dia tak berani ganggu kau. Citra, kau rebut hak waris, rebut saham. Bukankah karena Nadia kembali? Rebut perhatian semua padamu? Kau kira dengan begini, kami akan menghargaimu? Kau masih ingin di antara kami berdua? Pilih satu jadi calon suami. Mimpi. Citra, wanita jahat dan keras kepala sepertimu. Mana bisa banding Nadia? Beberapa hal tak bisa dipaksakan. Cukup sudah. Aku rebut perhatian kalian. Pilih kalian jadi calon suami. Di rumah tak ada cermin, pasti ada air seni kan? Aku hanya mengambil kembali hal yang memang hakku. Aku tak mau grup Surya hancur di tangan orang tak berguna untuk menghibur arwah kakek di alam sana. Bukan untuk jadi batu loncatan. Bagi orang bodoh yang isi kepala cinta-cintaan. Kamu. Ini rumahku. Kalian tak diundang. Pergi. Kakak, ini salahku semua. Jangan marah pada yang lain. Para kakak adalah tamu yang diundang ayah dan ibu. Kakak bersikap seperti ini sungguh tak sopan. Apa yang terjadi? Citra, hari ini jamuan keluarga. Aku sengaja mengundang Dimas dan yang lain. Mereka tamu. Tata kramamu, hilang kemana? Iya, Citra. Ini keluarga Surya. Nadialah putri kandung keluarga kaya. Kamu anak angkat kalau tak bertingkah rendah. Hati-hati diusir. Oh, begitu? Citra, sup pertama kenapa tak kau ambilkan untukku? Supnya ada di depanmu. Mau minum ambil sendiri. Dimas tamu. Mengambilkan sup untuknya apa susahnya? Dulu kan kamu yang paling rajin. Dulu beda dengan sekarang. Aku bukan pembantu. Tak wajib melayani mereka. Rasanya aneh. Idiwati, masa kamu kok menurun drastis begini? Wah, Tuan Muda Pertama. Dulu sup ini selalu dimasak sendiri oleh Nona Citra Surya. Butuh berjam-jam loh. Tidak boleh ditinggal sedetik pun. Saya masih ada kerjaan lain. Mana sempat saya? Citra Surya, setidaknya dulu kau masih punya hati. Kenapa masih bengong? Cepat buatkan sup. Apa kau sakit jiwa? Sudah bertengkar hebat. Masih mau aku jadi pembantumu? Apa aku hina sekali? Memberi makan anjing. Paling tidak ekornya masih goyang-goyang padaku. Tapi kalian cuma bisa balik menggigitku. Kau. Cukup. Citra, ayah tahu belakangan ini perasaanmu sedang kacau. Penuh amarah. Tapi bagaimanapun, kita tetap satu keluarga. Iya, Citra. Masalah saham itu, ibu mengerti. Itu karena kakek menyayangimu. Tapi kau masih muda dan masih pelajar. Mengelola aset sebesar itu mudah jadi sasaran orang. Ayah ibu cuma ingin yang terbaik. Benar. Begini saja, sahammu yang 40% itu sementara biar ayah yang jaga dan kelola. Kukira ini benar-benar jamuan keluarga. Ternyata cuma jamuan jebakan untukku. Apa maksudmu? Kita kan keluarga. Masa ayah tega mencelakaimu? Keluarga? Iya, saham di tanganmu atau di tangan kami. Bukannya sama saja? Saham, warisan dari kakek. Hak saya penuh. Tak perlu ada yang menitipkannya. Aku hargai niat baik ayah dan ibu. Citra Surya, kami ini orang tuamu. Masa iya kami akan menilap milikmu? Menyuruhmu menyerahkan saham untuk kebaikanmu. Apa kamu masih menyalahkan kami karena menjemput Nadia pulang? Tapi Nadia adalah darah daging kami. Tidak bisakah kamu mengerti posisi ayah dan ibu? Haruskah rumah jadi kacau sampai dipermalukan orang luar? Kok kamu egois sekali? Aku mengerti kalian, lalu siapa yang mengerti aku? Selalu bilang kita satu keluarga, tapi tindakan kalian pernah perlakukan aku sebagai keluarga? Saat Nadia menjiplak, yang kalian pikirkan cara menutupinya, dan memaksaku mengalah. Kalau sahamku berikan,
Apa bisa kudapatkan lagi? Bukan malah di hari itu langsung kalian usir untuk memberi tempat pada putri kandung kalian? Citra, sekarang udah berani melawan ya. Nasihat orang tua pun tak didengar. Soal Nadia menjiplak, sudah kukatakan. Jangan diungkit lagi. Sebagai kakak, tidak bisakah mengalah pada adikmu? Benar. Kami sudah bicara dengan sekolah. Itu cuma kesalahpahaman. Nadia masih muda, sedang tidak berpikir jernih. Sekolah sudah setuju mencabut sanksi dikeluarkan. Sanksinya bisa dihapus. Tapi nodanya tidak mudah dilenyapkan. Plagiat, dimanapun dibenci dikejar-kejar semua orang. Sahamku takkan kuserahkan. Apapun caramu silakan coba. Aku siap tempur. Kau. Berani sekali dia. Ayah, jangan marah. Aku tak tahu kakak kenapa menyerangku. Mungkin karena kedatanganku. Membuatnya kesal. Aku sungguh tak menjiplak. Masalah itu sudah jelas. Cuma salah paham. Nadia, jangan sedih. Citra cuma iri padamu, kau kan putri kandung keluarga Surya. Betul. Dia cuma anak angkat. Sok arogan apa? Citra Surya, apa kau lagi ganggu Nadia? Jangan keterlaluan. Aku cuma lewat. Justru kalian yang kumpul bergosip dan fitnah teman. Memangnya dengan suara keras dan pura-pura lemah bisa putar balikan fakta? Aku tidak. Kakak, mereka cuma peduli padaku. Apakah netral sok benar? Atau cuma menjilat keluarga Surya? Kalian sendiri yang tahu. Oh ya, mereka mungkin belum tahu. Kakek berikan 40% saham kepadaku. Akulah ahli waris sejati keluarga Surya. Nadia, apa itu benar? Aku. Citra Surya, kenapa kau menargetkanku? Membuatku malu di depan umum? Saham sudah kau ambil. Pujian juga kau dapat. Mau apa lagi? Sasar, dari awal kau pura-pura jadi korban, yang menghasut dan memecah belah, bukan kau? Aku cuma membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kau tak tahan, salahkan dirimu sendiri, kemampuanmu tak sebanding. Jangan terlalu sombong. Kau merebut identitasku, menikmati kemewahan selama 18 tahun. Bahkan merebut saham yang seharusnya milikku. Kau tak tahu malu. Tuan Muda Mahendra. Nadia pergi ke studio lukis cari Citra. Belum keluar sampai sekarang. Jangan-jangan ada masalah? Apa? Citra, dengar ini. Segalanya di keluarga Surya milikku. Nanti setelah ayah ibu merebut saham dari tanganmu, kau tunggu saja. Diusir keluar. Dharma Surya si tua itu sudah tiada. Tak ada yang bisa melindungimu. Ulangi lagi. Ku bilang, si tua itu, aduh. Citra, kau ngapain? Kau gila. Berani-beraninya kau memukul orang. Lihatlah keadaan Nadia setelah kau pukul. Kenapa kau tak tanya? Apa yang baru kubicarakan dengannya, kata-kata durhaka itu? Sakit sekali. Kak, kenapa pukul aku? Aku cuma ingin jelaskan salah paham ini. Dia benci aku sampai segitanya. Berkelahi hanya karena hal sepele? Citra terlalu sombong. Apapun kata Nadia, bukan alasanmu untuk memukulnya. Rio, ngomong panjang lebar dengan buat apa? Citra, keterangkan padamu. Hari ini kau harus minta maaf. Tenang dulu. Berkelahi tak selesaikan masalah. Ini salahku, aku tak berguna. Awalnya aku tak ingin merepotkan kalian lagi. Makanya aku cari kakak sendirian, ingin bicarakan masalah ini. Tapi tak kusangka dia berani memukulku. Kau begitu baik hati. Hari ini tak bela dia. Aku bukan lelaki sejati. Lepaskan. Aku harus beri dia pelajaran. Aku coba membantumu. Kau terakhir kali dipukulnya sampai lupa. Ini kan sekolah. Kalau sampai ribut, tak ada untungnya buat siapapun. Karena masing-masing punya versi, dan Nadia sudah terluka. Lebih baik beritahu Paman dan Bibi Arman untuk menanganinya. Baiklah, panggil saja. Biarkan pasangan itu lihat anak seperti apa yang mereka ambil. Lihatlah kualitasnya. Kok bisa dipukul separah ini? Citra Surya, kau sungguh tak tahu aturan. Cepat minta maaf pada adikmu. Kenapa kalian tidak tanya alasan aku memukulnya? Aku cuma minta kakak berhenti menyasariku. Tapi dia menghina aku dan memukulku.
Sekarang pasti dia akan mengarang dusta untuk memfitnahku. Aku harus bagaimana? Citra Surya cepat minta maaf, atau ini tidak berakhir. Apapun penyebabnya, memukul orang itu salah. Paman Bibi, lebih baik dengar dulu penjelasan Citra Surya. Cukup. Hari ini berani pukul adiknya, besok bisa pukul aku dan ibunya. Anak durhaka sepertimu, mana mungkin kami serahkan saham kepadamu. 3 kalimat tak lepas dari saham. Baik, biar kalian dengar siapa anak durhaka sebenarnya. Dasar orang bodoh hanya ingat enaknya. Semua milik keluarga Surya adalah milikku. Nanti setelah ayah ibu rebut saham dari tanganmu, kau tunggu saja diusir keluar. Orang tua itu sudah tiada. Dia tak bisa lindungimu lagi. Nadia, kok bisa kau ucapkan kata begitu? Bukan begitu. Bagaimana ini? Kakak sengaja memancingku. Aku terpancing dan bicara tanpa pikir. Kata-kata yang tak pantas. Ini tak seperti ucapan spontan. Lebih seperti luapan, dendam lama. Nadia, Minggir halangi cahaya. Saat pameran lukis, kau menolakku begitu tegas. Sebenarnya karena kau sudah tahu akan dapat 40% saham. Betul kan? Salah tebak. Lalu kenapa? Kau mengkhianatiku, bahkan berani ajak bersekutu. Tak merasa bersalah sedikit pun? Aku salah di masa lalu. Tapi sekarang beda. Kita menikah. Pernikahan aliansi. Aku bisa bantu kau teguh. Hadapi orang tuamu dan Nadia. Seperti hari ini. Bukankah ini menguntungkan? Tak perlu. Rupanya dulu saat jatuh ke air, hampir tenggelam. Seharusnya aku tak campur tangan, menyelamatkanmu. Agar sekarang kau tak ucapkan kata-kata menjijikkan. Citra, semakin kau begini, semakin menarik. Gila. Aku tak akan menyerah. Hari ini, kau kembali tersakiti. Tak apa. Setelah keributan ini, mereka mungkin akan diam beberapa waktu. Keluarga Surya pasti akan datang lagi. Mereka ingin merebut saham. Mereka tak akan membiarkanmu. Duduk tenang sebagai ahli waris, grup Surya. Hadapi tantangan yang datang. Sesuaikan strategi dengan kondisi. Sebenarnya menikah dengan keluarga Wijaya adalah jalan pintas untuk mengukuhkan posisi. Tapi ambil jalan pintas. Kadang butuh pengorbanan yang lebih besar. Ikatan hanya demi keuntungan, tampak kokoh, tapi sebenarnya rapuh. Begitu ada godaan lebih besar, sekutu yang disebut itu langsung akan berbalik arah. Orang yang pernah menusukku dari belakang, tak akan kuberi kesempatan kedua untuk melukaiku lagi. Soal posisi ahli waris. Aku akan duduk sendiri yang kokoh. Tuan Besar memang tak salah menilai. Tapi di dalam keluarga Surya, semuanya rumit dan saling terkait. Dewan direksi pun belum tentu, benar-benar solid. Untuk bisa berdiri tegak di dalam grup, masih ada pertarungan berat. Saham yang ditinggalkan kakek untukku. Tak akan kubiarkan siapapun merebutnya. Ayah, ibu, aku tahu aku membuat kalian kecewa. Aku hanya terlalu marah dan terluka. Kakek memberikan sahamnya ke Citra. Apa aku seharusnya tak pulang? jangan berpikir macam-macam. Itu Citra yang menipu Tuan Besar. Kalianlah cucu kandungnya. Tapi dia malah memberikan semua saham ke orang luar itu. Siapapun pasti akan kesal. Kami tak menyalahkanmu. Arman, masalah ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Wasiat itu ditandatangani ayah sendiri dan sudah disahkan waris. Adrian Saputra, dia juga orang yang keras kepala. Dia yang mengawasi, kita tak dapat keuntungan sedikit pun. Bagaimana jika dia pakai sahamnya untuk balas dendam? Ayah, sebaiknya kita ambil inisiatif duluan. Pertama, kamu tak hormat pada mendiang kakek Surya. Sekarang bicara seperti ini. Mungkinkah kita selama ini salah menilai Nadia? Maksudku, kita tak boleh diam saja. Aku memang tak pandai bicara, lebih baik diam saja nanti. Sepertinya Nadia hanya terpengaruh masalah saham itu. Pada dasarnya dia baik. Nadia, jangan takut. Meski Citra dapat saham, ketua direksi tetap Paman Arman. Tapi kakek Surya kan kakek kandungmu. Kamu, meski sangat marah, jangan luapkan pada keluarga. Kak Dimas, aku benar-benar sadar salah. Nadia Surya memang bukan orang baik.
Tapi dia tetap putri kandung yang sah. Apalagi Citra sudah langsung berkonfrontasi. Sekarang kita hanya bisa teruskan jalan ini. Aku Arman Surya di dunia bisnis sudah puluhan tahun. Masih tak bisa mengatasi seorang gadis kecil. Saham di tangannya lalu bagaimana? Nadia tenang saja. Apa yang hak kita takkan hilang. Citra Surya. Selamat ya karya lukismu terpilih sebagai karya unggulan pameran sekolah. Citra Surya bukan cuma jago melukis. Dia juga calon ahli waris grup Surya. Dulu kami salah, bicara sembarangan. Tolong jangan diingat-ingat. Iya, betul. Kita kan teman sekelas. Masa ada permusuhan? Seharusnya dulu kami tak perlu bersih tegang. Sekarang menyesal. Siapa yang menyesal? Lihat saja sombongnya Citra Surya. Cuma dapat sedikit saham, langsung sombong sekali. Masa dia kira dirinya benar-benar ahli waris keluarga Surya? Menurutku, dia cuma anak angkat. Merebut milik Nona Nadia. Kalau bukan karena tipu daya menipu Tuan Besar Surya, mana mungkin dapat giliran dia? Betul. Palsu ya tetap palsu. Barang curian pasti akan dikembalikan. Benar kan, Rio? Kenapa cuma berani fitnah di belakang? Biar merasa punya keunggulan menyedihkan? Bilang aku mencuri milik Nadia? Suruh dia sendiri hadapi aku langsung. Kenapa malu keluar? Sembunyi di rumah sekolah pun takut datang? Citra Surya, jangan terlalu sombong. Kau cuma anak angkat. Apa hubungan darah di keluarga Surya? Kau tak benar-benar mengira para rubah tua di Dewan Direksi akan mengakui dirimu, kan? Pekan depan grup Surya akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Sebagai orang luar, memegang begitu banyak saham bernilai besar. Rapat pemegang saham berhak memulai pembelian kembali saham defensif. Wasiat kakek dengan jelas menetapkan aku sebagai ahli waris. Tanpa ada sengketa. Meski ada yang ingin menggoyangku, itu urusan internal grup Surya. Belum saatnya kalian berdua orang luar ikut campur. Ngomong-ngomong, daripada khawatir aku akan tersingkir, lebih baik gunakan waktu untuk merapikan diri sendiri. Lagi pula zaman sekarang, jadi suami masuk keluarga istri juga tak mudah. Kalian berdua ini masih harus bersaing untuk posisi. Kau Jika masih mencoba membujukku nikah politik, sebaiknya kau menyerah saja. Soal rapat pemegang saham. Kau tiba-tiba jadi pemegang saham terbesar grup Surya. Banyak anggota dewan ragu. Untuk melewati rapat pemegang saham akan sulit. Kecuali apa? Kecuali keluarga Wijaya kami mendukungmu sepenuhnya. Dengan begitu mereka yang ingin menggoyang sahammu harus berpikir 2 kali. Aku bisa mundur selangkah. Bukan pernikahan aliansi, tapi membentuk aliansi. Bukan hanya membantu melindungi sahammu, tapi juga membantu secara bertahap menancapkan diri di Dewan Direksi. Apa motifmu sebenarnya? Untuk kepentingan keluarga Wijaya. Ingin bertaruh padaku lebih awal? Atau ada alasan lain? Kau ambisius dan kejam. Lebih baik daripada Nadia yang cuma bisa pura-pura lemah dan bodoh. Jauh lebih menarik. Hanya sekutu saja? Kalau nanti ada rencana pernikahan aliansi, utamakan aku. Syarat ini wajar, kan? Akan kuperhatikan. Kepentingan atau ketulusan, apa begitu penting? Selama kau masih berguna, aku akan selalu berada di pihakmu. Takkan berkhianat. Hari ini kita berkumpul Utamanya untuk membahas 40% saham atas nama mendiang Tuan Besar Surya dan dampaknya terhadap struktur kepemilikan saham dan stabilitas perusahaan. Citra Surya hanya anak angkat. Dapat saham sebanyak itu tak sah dan tak pantas. Bisa juga karena masalah pribadi, dia buat keputusan yang merugikan perusahaan
Secara hukum, aku cucu sah yang diadopsi oleh kakek. Ada hubungan kekerabatan yang diakui hukum. Wasiat jelas menunjuk aku sebagai ahli waris. Mana ada tak sah dan tak pantas. Hubungan kekerabatan? Mulai sekarang mungkin sudah bukan. Citra, ayah dan ibu sudah memutuskan mengakhiri hubungan adopsi denganmu. Secara hukum, kini kau bukan lagi anak angkat keluarga Surya. Dengan mendiang Tuan Besar Surya, juga tak ada hubungan kekerabatan. Kalau saja kakak tak selalu membangkang ayah dan ibu, mereka tak akan sampai sekejam ini. Langkah licik sekali. Citra, apa yang akan kau lakukan? Pradin, untuk stabilitas perusahaan, saya usulkan memulai prosedur pembelian kembali saham defensif atas 40% saham atas nama Citra Surya. Perusahaan akan membeli kembali saham ini. Apa yang terjadi? Benarkah Citra tak siap sama sekali? Sekarang, mari lakukan pemungutan suara atas usulan ini. Pemegang saham yang setuju, silakan angkat tangan. Hahaha. Situasinya sudah jelas. Usulan disetujui. Kakak harusnya sadar pada kenyataan. Yang bukan miliknya, pada akhirnya tak akan bertahan. Citra, ambil uangnya dan pergi cepat-cepat. Setidaknya kau masih untung. Citra, Para pemegang saham, sebelum prosedur pembelian kembali saham dimulai, mari kita klarifikasi dulu masalah mendasarnya. Apakah Nona Citra Surya adalah anggota keluarga Surya? Pengacara Adrian, kami sudah mencabut hubungan adopsi. Ini adalah laporan tes kekerabatan antara mendiang Tuan Tua Surya dan Nona Citra Surya. Laporan menunjukkan bahwa mendiang Tuan Tua Surya adalah ayah biologis dari Nona Citra Surya. Masih ada pertanyaan? Kak, Tuan Tua Surya, ternyata ayah kandung Citra Surya. Kalau begitu, Ketua Arman itu Ini tidak mungkin. Kakek Surya kan sudah sangat tua. Citra masih sangat muda. Selisih usia begitu besar. Mana mungkin ayah dan anak? Ini pasti dibuat-buat. Sungguh menggelikan. Citra, demi mempertahankan saham. Kau berani membuat kebohongan keterlaluan begini? Bahkan memalsukan laporan genetik untuk menipu semua orang. Benar. Ayah sangat menjaga nama baik sebagai seorang. Mana mungkin merusak reputasinya di usia senja? Punya anak perempuan luar nikah, meski kau tak mau menyerahkan saham. Kau tak boleh pakai cara hina seperti ini untuk menfitnah nama baik kakekmu. Sungguh durhaka besar. Laporan tes kekerabatan. Ini diserahkan oleh Tuan Besar Surya saat membuat wasiat dan telah disahkan notaris sebagai bukti pendukung. Ia bagian tak terpisahkan dari wasiat dan punya kekuatan hukum yang sama. Jika ada keraguan, silakan verifikasi ulang. Ayahku sudah sepuh. Mana mungkin bisa punya anak seperti Citra, Adrian Saputra. Saat kau bicara begitu, kau tak merasa ini konyol. Nona Citra Surya, Tuan Besar Surya sebelum wafat, melalui teknologi bayi tabung, memiliki anak. Ini tidak melanggar etika dan hukum. Alasan Tuan Besar Surya melakukan ini, Anda paling paham, Direktur Arman. Saya paham. Ayah merasa kemampuan bisnis, wawasan keputusan, bahkan integritas pribadi Anda selalu mengecewakannya. Tidak mampu memikul tanggung jawab ahli waris grup. Karena itu, Tuan Besar Surya memutuskan dengan cara ini untuk membina sendiri ahli waris yang layak untuk grup Surya. Omong kosong. Ayahku mana mungkin memperlakukanku begini? Kakak bisa tegak bekerja sama dengan pengacara untuk memfitnah ayah? Ini fitnah. Tidak mungkin. Pasti Citra yang bekerja sama dengan pengacara mengarang cerita. diam, urusan keluarga Surya. Bukan urusan orang luar seperti kamu. Nona Citra Surya adalah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk Tuan Besar Surya.
Hubungan darah dengan Tuan Besar Surya didukung bukti teknis yang sah secara hukum. Oleh karena itu, usulan pembelian kembali saham defensif yang sebelumnya disetujui harus dinyatakan tidak sah. Karena sudah selesai, mari kita pergi, pengacara Adrian. Baik. Citra berhenti. Citra Surya, kau sudah lama tahu kau anak kandung kakek. Benar kan? Kau sembunyikan dari kami. Kau terus mempermainkan kami. Mempermainkan, selama ini yang berusaha keras menipu dan berkomplot, ingin merebut yang bukan miliknya, bukannya kau. Sejak kembali ke keluarga Surya, kau terus menuduh dan memfitnah. Tapi aku penasaran, kadang kau jelas tak bicara. Kenapa Dimas Mahendra dan mereka bersikap seolah mendengar sesuatu dan sangat percaya? Jangan-jangan mereka bisa baca pikiran? Bisa dengar suara hatimu? Kau omong kosong. Di dunia ini mana ada hal absurd begitu? Ada yang sok pintar, tapi trik-triknya terlalu konyol. Langsung ketahuan. Aku tak paham omonganmu. Kau gila ambisi ya? Dia tampak sangat grogi. Biar dia pendek dulu. Serangan penentu harus tepat waktunya. Berkat dirimu hari ini menonton sandiwara yang luar biasa. Citra Surya, sekarang aku makin suka padamu. Jangan bicara hal memualkan. Dan aku hanya ambil kembali milikku sendiri. Sandiwara ini bukan aku yang mulai. Langkah selanjutnya, langsung masuk Dewan Direksi, atau Masuk Dewan Direksi hanya soal waktu. Tapi tak perlu buru-buru. Pondasi belum kuat. Naik gegabah malah jadi sasaran empuk. Lebih baik bahas farmasi gemilang. Jika dikelola tepat, tingkat keuntungan bisa capai 300%. kalau butuh bantuan nanti cari aku kapan saja. Farmasi gemilang. Tak kusangka kakek sepuh begitu berbuat hal memalukan. Status anak luar nikah, memalukan didengar orang. Sekarang kakak pegang saham, kita cuma bisa mengalah. Apa itu anak luar nikah? Katakan keras-keras. Aku tak bilang apa-apa. Salah dengar. Kau. Citra Surya, berani kau pukul aku? Kubunuh kau? Pukul perlu pilih hari? Secara garis keturunan aku bibimu. Menghukum junior, berperilaku buruk dan tak sopan sudah sewajarnya. Hari ini membersihkan keluarga. Jika ku dengar lagi mulutmu kotor, bukan cuma sakit wajah. Kau. Nadia, siapa yang memukulmu sampai begini? Citra Surya lagi. Kak Dimas, kenapa kau? Tak sengaja terjatuh. Kakiku sepertinya tak bisa digerakkan. Ke rumah sakit sekolah. Hati-hati. Tuan Muda Mahendra, Kakimu ini, dulu karena kecelakaan mobil mengalami patah tulang remuk. Cedera kali ini walau karena terkilir, tapi hentakannya memicu masalah laten dari cedera lama, menyebabkan kambuhnya penyakit lama. Sangat mungkin kau tak bisa jalan lagi. Kakimu yang pernah patah remuk dulu itu ingin pulih seperti semula. Hampir mustahil. Dulu bisa sembuh karena Nona Citra Surya, kan?
Dulu Tuan Besar Surya pakai koneksi supaya tabib sakti Santoso turun tangan lagi memeriksa. Tapi di depan pintunya, dia berlutut 3 hari 3 malam, hanya minta belajar teknik akupunktur untuk mengobatimu. Itu Nona Citra Surya. Kak Dimas, coba gerakkan kakimu. Citra, kakiku benar-benar sembuh. Citra, kakimu kenapa? Tak sengaja, terbentur saja. Citra, tenang saja. Nanti tak akan ada lagi yang mengganggumu. Hmm, Kalian pulang dulu. Kak Dimas, aku tak pulang. Aku tinggal rawat kau. Citra dulu memang baik padaku, tapi sekarang hubungan kami sudah rusak, tak bisa diperbaiki lagi. Untungnya masih ada Nadia menemaniku. Nadia? Nadia, tolong ambilkan air yang hangat. Ini Kok panas banget? ditiup sendiri kan bisa. Ribet amat sih. Aku berbaring terlalu lama. Pinggangku agak pegal. Tolong naikkan sandarannya. Kok banyak banget maunya? Aku semalam jagain kamu, tidur pun gak nyenyak. Sakit dan capek. Udah berapa hari ini? Nggak ada hasilnya sama sekali. Mending biarin aku lumpuh selamanya aja. Kak Dimas, tahan lagi sebentar. Kakek Santoso bilang kalau tekun pasti sembuh. Aku akan temani kamu terus. Apa dulu ke Citra terlalu kejam? Apa Nadia benar-benar seperti yang kukira? Atau aku cuma lihat sisi yang dia mau tunjukkan? Apa Kak Dimas marah sama aku? Pasti dia kesakitan banget, makanya jadi kesal. Tapi aku capek banget. Dari kecil sampai besar, belum pernah sesusah ini. Tapi demi Kak Dimas, aku harus tetap kuat. Nadia, barusan aku bicara terlalu kasar. Merawat orang sakit memang melelahkan. Aku salah. Dulu Citra Surya bisa sembuhkanmu dengan teknik akupunktur tabib sakti Santoso. Sekarang pasti juga bisa. Ayo kita temui dia. Dia pasti tak mau. Dulu kalian sangat dekat. Demi kamu, dia berlutut 3 hari 3 malam untuk belajar teknik itu. Apakah perasaan tulus itu bisa dilupakan begitu saja? Lagi pula, kondisimu sekarang juga gara-gara dia kan? Masa iya dia tega tinggalkanmu? Kamu benar, aku akan temui dia. Soal farmasi gemilang sudah kubicarakan dengan keluarga. Mereka akan dukung penuh. Oh ya, ku dengar Dimas Mahendra jatuh di tangga sekolah beberapa hari lalu, cedera lamanya kambuh. Kakinya cukup parah. Oh ya? Tampaknya hidup enak terlalu lama, sampai jalan pun tak bisa. Pincang pun baik, biar tenang beberapa hari. Daripada seperti lalat berdengung di telinga, bikin kesal. Citra, kejam sekali kau. Bilang pincang pun baik. Kau sungguh jahat. Cedera kakimu bagaimana kau sendiri yang tahu? Apa aku yang halangi jalanmu? Atau aku yang dorong kau jatuh? Begini saja ku beri kesempatan lagi. Asal kau sembuhkan kakiku, kita tetap berteman. Jangan dianggap baik malah jadi kurang ajar. Kalau sakit, pergi ke dokter. Aku tak wajib menolongmu, dan juga tak punya waktu luang. Kau... Citra, aku tahu sebelumnya aku salah. Beberapa kali salah paham padamu. Tapi kita dari kecil besar bersama. Bertahun-tahun persahabatan. Tega-teganya kau lihat aku jadi cacat. Dulu kau tidak seperti ini.
Demi persahabatan lama, tolong bantu aku lagi. Baru saja masih memaki keji. Sekarang mulai bernostalgia. Lagi pula, kakimu ini demi membela Nadia, tapi sendiri tak lihat jalan. Kalau sangat sayang Kak Dimas, kenapa kau tak cari jalan untuknya? Aku tak bisa akupunktur. Kalau bisa, sudah dari dulu. Tak bisa ya belajar. Citra dulu juga tak bisa. Demi kaki seseorang, sampai berlutut berhari-hari. Buktinya semua tergantung usaha, kuncinya ada niat atau tidak. Kalau benar-benar tak bisa, kau juga ke rumah tabib Sakti Santoso, berlutut 3 hari 3 malam. Asal bisa sembuhkan kaki Kak Dimas. Bahkan 3 hari 3 malam pun. Kakiku rusak karena berlutut pun aku rela. Nadia, tega-teganya aku lakukan hal ini. Niatmu aku mengerti. Cukup sampai sini. Citra Surya, kau kejam dan pendendam. Baik. Dulu aku buta. Kakiku tak usah kau obati. Nadia, kita pergi. Bodoh banget. Dimanfaatkan Nadia mengira kaca sebagai mutiara. Malah merasa paling hebat. Kakinya ini bisa jadi harga kebodohannya? Rio Pratama, aku dengar soal keluarga Surya. Sekarang Citra Surya jadi ahli waris yang berkuasa. Kamu malah dari awal berpihak pada Nadia anak buangan itu. Ayah, waktu itu aku... Jangan jelaskan. Bisnis itu medan perang. Salah pilih pihak adalah kesalahan terbesar. Kakakmu proyeknya belakangan jauh lebih bagus dari kamu. Data baru sudah kuberikan. Buat proposalnya, ini kesempatan terakhirmu. Kenapa? Ayahku suruh buat proposal, tapi aku tak bisa. Aku memang tak dihargai di keluarga. Kalau gagal kali ini, aku... Aku bantu. Ini proyek pilihanku pasti untung semua. Poin penting sudah kutandai. Seharusnya cukup untuk Om Pratama dan Dewan Direksi. tanpa Citra Surya. Aku bukan jenius investasi lagi. Ya, Tuan Muda Pratama Nona Besar sudah perintahkan. Kalau Anda dan Tuan Muda Mahendra yang datang tidak akan menemui Nona bilang, dia dan kalian sudah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, silakan pulang. Tolong sampaikan padanya. Aku ada hal sangat penting harus ketemu dia. Tentang perusahaan rencana investasi itu. Dulu kami sering bahas bersama. Tuan Muda Pratama Nona sudah bicara sangat jelas. Tolong jangan persulit saya. Ada apa? Cari Citra Surya? Minta maaf ya? Atau mau tanya-tanya lagi? Bukan urusanmu. Dulu bantuan baik hati Citra di Manghal biasa. Sekarang sadar tanpa dia. Gelar jenius investasimu tak bisa dipertahankan. Baru ingat kebaikannya. Bujuk dia dulu urus proyek ini selesai dulu baru bicara. Kak Rio, kamu di sini cari kakak ya. Ada urusan investasi mau konsultasi dengannya. Masalah proyek perusahaan? Salahku. Kalau bukan karena aku, kalian tak akan begini. Kamu sampai tak punya orang untuk diajak berunding, Kak Rio kan jenius investasi terkenal. Citra cuma untung-untungan dapat sedikit saham. Kalau soal bakat asli, mana bisa dibandingkan dengan Kak Rio? Cuma proyek kecil bisa ku selesaikan sendiri. Tadi kesal karena Reza Wijaya si pengecut itu.
Bagaimana kalau bahas farmasi gemilang? Jika dikelola dengan benar, keuntungan bisa capai 300%. Citra pasti tahu kabar baik farmasi gemilang. Nanti pasti naik drastis. Saat itu, ayah akan memandangku lain. Kita beli banyak saham farmasi gemilang. Jika tak ada halangan, obat baru diluncurkan besok lusa. Harganya akan melonjak. Tapi di hari ketujuh, bagaimanapun kenaikannya, sebelum penutupan pasar, kita harus jual semua saham yang kita pegang. Tak sisakan satu pun. Kalau farmasi gemilang benar-benar temukan obat anti kanker, seharusnya kita pertahankan posisi saham. Biar untung lebih besar. Jual semua di hari ketujuh, terlalu berhati-hati bukan? Nona besar, mengapa waktu ini punya dasar khusus? Alasan detailnya tak bisa kujelaskan. Kalian cukup ingat hari ketujuh jual habis semua. Ini bukan saran. Ini perintah wajib. Oke, karena kau yakin sekali, akan kulakukan sesuai rencana. Jalur penarikan dana akan kuatur. Pastikan aman dan cepat. Waktu itu sengaja ku buat Rio dengar kabar ini. Dia mungkin sekarang sudah terpancing. Sayangnya keserakahan hanya akan membuatnya rugi total. Ternyata benar. Citra dan kawan-kawan sudah tahu informasi orang dalam. Dengan tren ini, apalagi proyek perusahaan, bahkan rekening pribadiku juga akan untung besar. Hebat sekali kau. Halo? Rio Pratama, kau hebat sekali. Obat ampuh baru farmasi gemilang baru diumumkan, harga saham terus naik, sudah naik 150%. Ayah, apa kita tambah investasi 2,3 triliun rupiah? Kita sudah investasi 3,4 triliun. Kalau tambah lagi, kalau rugi. Tidak mungkin. Sudah kuhitung. Harga saham farmasi gemilang pasti bisa naik 2 kali lipat. 2,3 jadi 4,6 triliun. Ayah, percayalah padaku. Kau yakin? Tentu. Baik, tapi kalau rugi, tekanan Dewan Direksi harus kau tanggung sendiri. Citra Surya, setelah ini, lihat siapa lagi yang berani katakan, aku sukses berkatmu. Citra Surya, lihat saham farmasi gemilang, tanpa bantuanmu, Rio Pratama tetap bisa sukses. Kau memang hebat. Apa maksudmu? Awalnya aku mau membantumu, hanya karena kau sepertiku sama-sama dianaktirikan dan diabaikan di keluarga. Kukira kita sama-sama menderita, bisa jadi teman. Jadi aku ulurkan tangan. Tapi tak kusangka, sedikit ketenaran dan untung bisa buatmu lupa diri. Demi kekuasaan, kau sudah sepenuhnya kehilangan niat awalmu. Yang pertama, jaga dirimu baik-baik. Citra Surya, segala yang kumiliki ku dapat berkat fisikku dan kemampuanku sendiri. Aku Rio Pratama, tak butuh belas kasihan siapapun. Apalagi darimu. Rio Pratama, kamu di mana? Obat baru farmasi gemilang terungkap efek samping parah, sebabkan banyak insiden medis. Media kini ramai memberitakan. Pihak berwenang terkait sudah turun tangan menyelidiki. Bursa saham langsung anjlok. Ini sebenarnya bagaimana? Tidak mungkin. Kemarin masih baik-baik saja. Kalau jual rugi sekarang, meski tak untung, tapi setidaknya modal bisa diselamatkan sebagian. Kalau masih ragu-ragu, nanti rugi total. Rio Pratama, ini nasihat terakhirku atas dasar hubungan lama. Sudah cukup. Citra Surya, jangan sok baik. Mau aku jual rugi? Mimpi. Ini hanya sementara. Besok kalau hasil penyidikan jelas, saham pasti naik lagi. Aku pasti bisa balikan keadaan. Kamu sudah tak tertolong. Menurut laporan, grup cemerlang yang sebelumnya terus naik, sudah anjlok sampai batas bawah. Nilai pasar menyusut hampir separuh. Rp2,3 triliun, rugi sebanyak itu. Inikah jasa besarmu untuk keluarga Pratama? Dewan Direksi sudah gempar. Katakan harus bagaimana? Hanya kecelakaan. Aku bantu grup, juga raup banyak uang. Kasih aku kesempatan lagi. Biarkan aku perbaiki. Sekali lagi kasih aku kesempatan.
Ayah, Beberapa proposal awalmu itu, siapa sebenarnya yang menulis? Kau pikir aku tak tahu? Reputasi yang kau punya sekarang, karena Citra Surya. Tanpa dia kau Rio Pratama ini apa lagi? Tapi kau punya harta malah minta-minta. Tak mampu sudah biasa, bahkan balas budi saja. Membaca situasi pun tak bisa kau lakukan. Segera pergi dari sini. ayah, Mulai sekarang kau dan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. ayah. Pergi, semua pergi dari sini. Rehabilitasi macam apa ini? Sama sekali tak berguna. Kakiku ini apa tak akan sembuh lagi. Sialan, sepanjang hari cuma bisa marah-marah. Sok jadi tuan muda kesayangan. Kalau bukan karena kau masih berguna, siapa mau melayanimu di sini? Lebih baik dulu pilih Rio Pratama saja. Kak Dimas, aku cari orang untuk membereskan. Halo Alia, kamu akhir-akhir ini ada kabar Rio Pratama? Kamu belum tahu? Investasi utama Rio, Farmasi Gemilang kena skandal, rugi 2,3 triliun rupiah. Om Pratama murka besar, mengusirnya dari perusahaan. Farmasi Gemilang? Bukankah itu proyek investasi Citra Surya? Dia yang balas dendam. Dasar lelaki sok manis. Citra Surya, kau wanita jahat. Kau yang melakukannya. Kau menolak mengobati kaki Dimas Mahendra. Kau biarkan dia menderita. Kau tahu betul Farmasi Gemilang akan terkena skandal besar. Tapi kau tak beritahu Rio Pratama. Membuatnya rugi uang. Jadi anak buangan keluarga Pratama. Kau sengaja. Kau ingin lihat kami semua berakhir buruk, benar kan? Ini baru permulaan. Kaki Dimas Mahendra patah karena dia membelamu. Rio Pratama rugi karena serakahnya sendiri. Dia nekat bertahan. Apa urusanku? Kau bisa selamatkan mereka. Mengapa aku harus menolong? Dibanding kau yang membuat mereka mendengar suara hatimu untuk menghasut, memfitnah. Yang kulakukan cuma berhenti merasa harus menolong semua orang. Biarkan orang menanggung pilihannya sendiri. Kau tahu tentang suara hati? Mungkinkah? Tentu karena aku juga bisa mendengarnya. Semua tipu muslihatmu untuk memanipulasi orang, setiap katanya ku dengar jelas. Kau tahu segalanya. Kau mempermainkanku. Ya, aku gunakan suara hati untuk menghasut mereka. Itu karena mereka bodoh. Mereka percaya padaku. Pantas dimanfaatkan. Dimas Mahendra, Rio Pratama, kalian dengar jelas? Nadia Surya, dasar orang tak tahu balas budi. Padahal aku sangat percaya padamu. Aku bantu kamu sampai kakiku cedera begini. Kamu malah bilang aku pantas. Membantuku? Selain bikin masalah dan marah-marah, kamu bisa apa lagi? Urusanmu sendiri saja tak becus. Mau bantu aku bagaimana? Merebut kembali semua milik keluarga Surya? Kalian berdua, satu bodoh, satunya rakus. Selain bikin masalah bisa apa lagi? Aku sudah muak dengan kalian. Jadi, semua ini dari awal sudah palsu? Kamu cuma memanfaatkan kami berdua untuk melawan Citra Surya. Memangnya kenapa? Harus aku yang menjilatmu? Dasar lelaki sok manis. Kalian bertiga bisa seperti hari ini. Semua akibat perbuatan kalian sendiri. Tidak seperti aku punya naluri bagus pilih pihak yang tepat. Ikut Citra Surya ada untungnya. Ada uangnya. Citra, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kita tumbuh besar bersama. Beri aku kesempatan lagi. Boleh tidak? Sembuhkan kakiku. Aku janji nanti tidak akan pernah bergaul dengannya lagi. Kakima, kamu yang buat sendiri, tak ada hubungannya denganku. Kita sudah putus hubungan sepenuhnya. Ayo pergi. Jangan buang waktu dengan sampah. Nadia Surya, mau kemana? Urusan kita belum selesai. Berdiri. Walaupun kamu kabur, keluarga Mahendra tak akan melepaskanmu. Dia jatuh sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Hanya satu cara untuk selamatkanmu. Apa? Selama kau masih ahli waris keluarga Surya, keluarga Mahendra tak berani. Lalu Citra Surya? Kalau dia mati, saham di tangannya, status ahli warisnya, bukankah semua itu milikmu? Aku sudah keluar sekolah, ya jemput aku.
Pengacara Adrian, Citra Surya diculik di gerbang belakang sekolah. Mobil van putih tanpa plat baru pergi. Aku kejar dulu. Cepat hubungi polisi. Pak, ikuti mobil di depan. Citra Surya, tak menyangka kan? Keadaan berbalik. Sekarang kau di tangan kami. Citra Surya, kau perampok, pencuri, kau yang ambil segalanya, kau yang ambil identitasku. Citra Surya, kau perampok, pencuri, kau yang ambil segalanya, kau yang ambil identitasku. Apa maksudku ambil segalamu? Dulu kau sendiri yang hilang, bukan aku. Lagi pula, aku anak kandung ayahku. Saham, kasih sayang, semua itu hakku. Citra Surya, akulah darah daging asli keluarga Surya. Kau yang ambil segalanya. Aku mau kau mati. Hanya kalau kau mati, aku bisa dapatkan kembali segalanya. Ini semua salahmu. Karena kau aku jadi begini. Aku akan membunuhmu. Cepat menghindar. Aduh. Sial. Sepertinya kali ini kau yang berutang padaku. Jangan bicara. Tahan, ambulans segera tiba. Sekarang utangku lunas, nyawaku yang kau selamatkan dulu. Di air itu. Reza Wijaya. Bangun, jangan tidur. Reza Wijaya. Para medis, cepat, ada yang luka parah di sini. Bukan aku yang menusuknya, Rio Pratama yang melakukannya. Dia yang memanggilku ke sini. Bawa pergi. Kata dokter pemulihanmu cukup baik. Dewa Maut belum mau menerimaku si oportunis ini. Tapi aku benar-benar menangkis pisau untukmu. Budimu menyelamatkan nyawaku tak berlebihan jika kubalas dengan menikah. Apa kok efek obat biusnya belum hilang? Pikiranmu masih belum jernih. Jangan biarkan perasaan mencemari hubungan murni kita yang berdasarkan uang, oke? Hanya bercanda. Lihat dirimu langsung marah. Tapi setelah kejadian ini, aku akui kau adalah teman yang cukup bisa diandalkan. Kita bisa jadi mitra dekat di dunia bisnis. Bahkan kembali jadi teman. Kedengarannya bagus. Kalau begitu kenalan lagi. Sayangku mitra. Senang bekerja sama. Sepertinya kalian berdua sudah mencapai kesepakatan baru. Kedepannya masih perlu andalkan bantuan advokat Adrian. Dengan senang hati.